boleh juga tuh kalau gue jadi badut. Modalnya kan cuma kostum doang. Nggak harus beli bensin, nggak diomelin orang. Coba tanya. Bang, lagi santai bang? Iya nih Bang Ojol, panas Udah lama bang jadi badut? Ente berahanya ayam meren 3 bulanan. Oh, baru ya? Nuti mana Mang? Timah aja bang. Oh Maja, nah jauh amat ngojek ke Rangkas Bitung. Iseng-iseng aja bang sambil keliling. Sepi bang di Majamah. Oh nya. Maaf bang, mau nanya, itu kostum dapat beli apa nyewa bang? Ini mah dapat ngejahit sendiri di tukang jahit. Orang nu beli bahana kasih ke tukang jahit. Oh, gitu ya? Ya. Kunaon emang teh? Enggak bang, nanya aja. Kira-kira kalau beli berapa ya? Mau nyampe 300 G, beli aja di online banyak. Oh, gitu ya? Emang buat siapa? Buat abangnya? Iya bang, tadinya mau nyoba buat di rumah, di Maja. Jangan Bang, apa enaknya jadi badut? Udah enak jadi ojol. Saya juga kalau punya motor mah mending ngojek Bang. Ngojek juga nggak seberapa bang, kalau abang pengen tahu mah. Oh gitu. Iya bang, ojek udah banyak sekarang di mana-mana. Tapi ngantongin kali sehari 300 mah. Hah? Boro-boro 300 bang, 30.000 aja belum. Nu bener. Iya bang, makanya ini saya lagi mentok. Mana istri lagi nungguin di rumah. Waduh. Kalau jadi badut lumayan gak bang, BTW? Ya lumayan atuh Bang, ada aja buat makan sehari-hari mah. Oh, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, Mang, gantian. Hah? Enggak setengah naon, pakai. Saya mau sholat dulu. Iya, Mang. Apapun akan gue lakuin demi memenuhi tanggung jawab gue sebagai suami. Silahkan lu hina gue, tapi suatu saat nanti hinaan lu akan menjadi karya besar untuk diri gue. Untuk saat ini biarkan gue menanam benih, dan gue nggak tahu buah apa yang nanti akan tumbuh. Itulah yang akan gue panen. Makasih Bu. Iya. Makasih. Makasih Neng. Sama-sama. Mama, aku pengen foto sama badut dong. Ayo nak. Nih Mas, kasih ya. Wih, gede banget Bu. Nggak apa-apa. Waduh, makasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Saya jadi inget mantan suami saya, Mas. Wah, emang suaminya dulu badut juga? Bukan sih, justru dia benci banget sama badut. Oh. Iya, dia takut banget Mas sama badut. Padahal saya suka banget sama badut dari kecil. Oh, iya. Terus kemana sekarang suaminya? Udah meninggal Mas, jantungan dia. Waduh. Ya udah ya Mas, mari. Iya Bu. BTW berarti Ibu janda ya? Iya Mas. Masnya mau nggak sama saya? Nggak Mas, bercanda. Jangan diambil hati ya. Ngonyong. Giliran gua udah punya bini, baru datang yang modelan begini. Aduh, mana cantik lagi ah. Orang kaya juga nih kayaknya. Ya udah ya Mas, mari Mas. Tunggu. Ya udah. Makasih ya sayang. Si Mamang, udah sholatnya Mang? Udah. Gimana? Ada yang ngasih nggak? Ada tuh di kardus. Udah itu ambil buat kamu. Wah, iya. Makasih ya Mang. Assalamualaikum. Sayang. Aku pulang. Sayang. Lah nggak dikunci. Biasanya dikunci. Hah? Astagfirullah. Sayang, kamu kenapa sayang? Sayang. Halo, Dot. Kenapa lo? Tolongin gua, Dot. Si Cynthia pingsan, Dot. Hah? Pingsan? Iya, Dot. Bantuin gua, Dot. Oke. Gua OTW. Tapi tar dulu ya, gua makan dulu ya. Ya, lama lah, Dot. Gua butuhnya sekarang. Tapi gua baru Allah membarik lana ini. Udah, ntar gua bantuin. Bantuin apa? Makan. Waduh. Iya. Kok bisa pingsan sih, Bi? Gak tahu, kaget gua juga, Bang. Pas gua pulang tiba-tiba udah geletak aja di lantai. Nggak lu kasih makan kali ya anak orang, kelaparan. Bu. Dot, kok gitu nanyanya? Sorry.
emang gak lu kasih makan Bi istri lu? Dikasih kok bang, sumpah. Tiap hari juga saya rutin ngasih uang dapur. Wih, gede dong buat renov dapur. Buat masak dot ah. Gimana dokter keadaan istri saya? Nggak usah lebay deh lu. Kalimat lu tuh ya. Gimana dokter keadaan istri saya? Ini ibu gua. Bini lu juga cuma pingsan, bukan habis dioperasi. Kalimat lu udah kayak di film-film aja lu. Sorry, kebawa alunan musiknya gua. Oh ya Bi, dia nggak kenapa-napa kok. Cuma trombositnya aja yang turun. Tapi saya udah boleh kan tante masuk? Boleh. Dia udah sadar kok. Wah, makasih banyak tante. Iya. Aku kenapa Bi? Gak apa-apa kok sayang. Kamu cuma kecapean aja katanya. Oh, Iya sayang. gimana tadi di kantor? Udah dong, kamu jangan mikirin itu dulu ya. Fokus sembuh dulu sayang. Iya Bi. Oh ya Bi, barusan aku mimpinya serem banget. Masa? Mimpi apa emang? Pocong Pak Jalil? Ih, bukan. Aku mimpi kamu pergi jauh banget, lama banget. Terus pas pulang-pulang, kamu udah jadi orang besar. Waduh, maksudnya besar gitu badan aku kayak hulek. Ih, bukan. Maksud aku, kamu sukses jadi orang besar. Amin. Dot, lu ngerasa gak sih akhir-akhir ini geng Porji udah gak asik lagi? Enggak tuh. Gue sih bertiga happy-happy aja di gardu. Ngakak aja gue tiap malam sama anak-anak. Lu doang kali itu mah. Iya lagi. Makanya Bi, jangan buru-buru nikah kalau belum punya apa-apa. Kayak gini kan jadinya. Iya Dot. Ya iyalah, kayak prinsip gue nih. Gue siap nikahin si Gia kalau gue udah punya rumah gede, mobil MBG, sepeda listrik, magicom, panci, TV. Pokoknya semua peralatan rumah tangga udah gue beli semua. Baru gue nikah. Jadi enak tinggal ditempatin. Ngomong nih sama kentut gua. Lu kira gampang apa? Lah, kenapa? Gue beres kuliah tinggal kerja. Abis itu ngumpulin duit buat beli rumah beserta isinya. Iya, tapi umur lu udah berapa di saat lu udah punya semuanya, ha? Ya iya gue tahu itu butuh bertahun-tahun. Ya iyalah. Si Gia juga keburu pindah hati ke gua. Nggak mungkin. Cuma cewek psikopat yang mau sama lu, tahu nggak? Yo, Asal lu tahu ya, Bi. Rumah tangga lu itu nggak ada tangganya, tahu nggak? maksudnya? Rumah artinya tempat untuk pulang dan mencari ketenangan. Tangga artinya untuk naik dan turun. Sedangkan lu turun mulu, gua perhatiin. Mana tangganya, bro? Ya gua kan baru. Ya sabarlah. Mungkin Allah lagi siapin tangga buat gua. Buat apa, bego? Buat lu naik ke neraka, sono. Parah di lu. Bi, gua masuk duluan ya. Kuliah gua besok, anjir. Ya udah sono, nggak apa-apa gua mah. Yaudah. Kayaknya omongan si Dot ada benernya juga sih. Laki-laki macam apa gua ini? Belum punya kerjaan yang jelas, tapi berani-beraninya ngajak orang hidup bareng. Sumpah gua cuma bikin dia sengsara. Ya emang dia nggak pernah ngeluh, tapi justru itu yang malah bikin gua makin kepikiran. Seolah-olah dia percaya banget sama gua, padahal gua sendiri aja belum percaya sama diri gua. Apa iya gua harus nekat? Bukan ku Tapi tak cinta, bukan ku tak sayang padamu. Halo, siapa ini? Halo, ini siapa? Hei, jangan main-main kamu. Halo, halo Om, ini saya Robi Om. Robi. Iya Om, Robi suaminya Cynthia. Mau apa kamu? Ada yang perlu saya omongin Om, penting. Gak usah so penting kamu. Saya tahu maksud kamu. Kamu mau pinjam uang kan? Enggak Om, enggak kok. Sumpah bukan itu maksud saya. Terus apa? Saya pengen ngobrol empat mata Om mengenai Cynthia. Hah? Cynthia? Kenapa anak saya? Oh enggak Om, enggak kenapa-napa kok. Ini masalah saya Om, tapi menyangkut Cynthia. Saya mohon izinkan saya ketemu sama Om. Oke, temuin saya besok di Dapur Maja jam 10 pagi. Iya ya Om, makasih Om, makasih ya. Semoga ini jalan terbaik buat rumah tangga gua. Apapun yang terjadi gua nggak boleh lemah. Dan apapun yang gua lakuin, semuanya karena gua sayang sama dia. Aku kerja dulu ya, nggak apa-apa kan kamu aku tinggal? Nggak apa-apa, Bi. Jangan terlalu banyak pikiran ya, sayang. Aku nggak apa-apa kok. Tapi kalau ada apa-apa langsung hubungin aku aja ya. Pasti dong.
pulangnya mau dibawain apa? Emang boleh request? Dari kemarin dibawainnya nasi bungkus mulu. Kali ini boleh deh. Stick boleh nggak? Stick stick PS, stick golep, apa stick drum? Iya sayang, itu mah stick bukan stick. Ya lagian udah tahu aku nggak punya duit, mintanya stick. Ya lagian kamu nawarin. Ya udah sono berangkat nanti telat loh. Ya udah, aku berangkat ya. Iya ya, hati-hati sayang. Halo nak, udah beres belum? Udah dari tadi kali. Gua nungguin lu nih di depan rumah. Oh, ya sorry. Ya udah gue OTW ya. Ya udah gece, waktu gua nggak banyak. Ya. Lu yakin, Bi, mau ngelakuin ini? Ini terlalu beresiko, Bi, buat rumah tangga lu. Enggak nak, udah gue pikirin mateng-mateng kok. Ya udah deh. Ini rencana harus berhasil pokoknya nak. Pasti, Bi. Mudah-mudahan. Gua bantu lu pokoknya. Nyesek gua lihat rumah tangga lu. Netizen rame banget di kolom komentar berharap lu sukses. Amin. Pokoknya kalau nanti gue sukses, lu harus ada nak. Karena tinggi tanpa teman rasanya kosong. Kayak pernah denger tuh kata-kata. Saya sudah yakin dari awal. Kamu itu nggak akan sanggup bersanding dengan anak saya. Om, jaga tuh moncong. Jangan ngehina sahabat saya, Om. Om nggak tahu lagi berhadapan sama siapa, ha? Memangnya kamu siapa berani ngomong nada tinggi di depan saya? Kona, kenalin gua Kona. Nanti Om juga tahu siapa saya dan kenapa saya ngomong kayak gini. Udah stop nak. Jadi gini om. Seyakin apa kamu mau ngelakuin ini? Biar gimana pun om ini mertua saya. Dianggap atau tidaknya, tapi saya menantu om secara sah. Saya ngelakuin ini bukan saya nggak sayang sama Cynthia, tapi justru karena saya sayang banget om. Makanya saya nekat ngelakuin ini. Tolong pikirin baik-baik, Om. Ini untuk kebaikan Cynthia juga. Oke, saya akan ikutin cara kamu. Semoga ini yang terbaik. Makasih om, makasih. Saya pamit om. Tolong jaga rahasia ya om. Oke. Nah, sekarang giliran tugas lu ya. Siap, Bi. Jangan sampai gagal. Iya. Ini lu gua anterin balik apa gimana? Ke gardu aja, anak-anak lagi pada ngopi katanya di sono. Oh, oke lah, oke. Lah, nggak ngojek lu, Bi? Ngojek apaan? Akun gua lagi kena suspend seminggu. Pusing gua juga ini. Datang ke gerainya aja, Bi. Adu banding di sono. Paling seharian diproses, kelar. Besok bisa narik lagi. Jauh yot di Cisauk sono. Udah habis duluan bensin gua sebelum nyampe sono. Ya, terus gimana dong? Gua lagi pengen punya kostum badut nih guys. Kostum badut? Buat apaan? Ya buat ngebadut lah. Kemarin gua dirangkas ikut ngamen sama pengamen badut di sono. Dapatnya lumayan anjir. Itu jatuhnya lu ngemis, Bi. Iya. Tahu. Ya iya gua tahu, tapi maksud gua sementara doang buat nyambung hidup. Gua pengen beli kostumnya nih. Bantuin gua dong. Emang berapa harganya? Ya 600 ribuan lah. Buset, lumayan juga ya. Makanya, minjem dulu dong. Ntar gua ganti. Dari mana duit segitu, Bi? Goceng mah ada nih gua. Gua juga ada nih 50. Kalau mau pakai aja nggak apa-apa. Ya udah deh, sisanya biar gua deh yang nambahin. Wih, Serius lu Yot? Duit lu banyak mulu dah perasaan. Iya. Tahu, gini-gini gua juga nabung kali. Percaya sih. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk anterin gua ke Rangkas beli kostumnya. Kali aja ada di sono. Males jauh. Lu lihat cuacanya panas banget. Cari aja sih di Facebook banyak. Kita COD-an. Nah, boleh tuh. Coba Dot cariin. Nih, pakai HP gua aja nih. Nih, banyak nih. Ada yang kostum Doraemon, Upin Ipin. Apa mau kostum badut Mampang? Yo, jangan Ege. Masa si Robi pakai badut mukanya mirip lu, lidahnya keluar? Iya bener Yot, jangan Yot. Sialan lu emang. Nah, itu aja tuh Yot. Tuh. Akun atas nama Parel tuh. Bagus tuh kostumnya. Kostum beruang. Iya nih, deket lagi nih. Dia Adiasa. Ya udah coba hubungin. Iya nih, langsung gua cek. Dia bales nih. Gua bales nih ya. Oke bang, OTW. Ya udah yuk gas. Biar si Robi bisa cepet nyari duit. Ayo. Guys, kita udah lama nih nggak yel-yel. Yel-yel dulu yuk, gas. Ayo. Buat sahabat kita yang lagi berjuang. Semoga dia jadi orang sukses. Amin. Siapa kita? Geng Porji. Siapa kita? Geng Porji. Bi, ntar lu diam aja ya. Biar gue yang nawar. Kalau soal nawar, gue yang handal. Bener. Nanti kan kalau ada lebihnya bisa buat ngopi. Gua ngabarin orangnya dulu ya kalau kita udah sampai. Ya. Bang,
kita udah sampai nih. Abang di mana? Oh, no kali lihat no orangnya no. Iya nggak sih? Itu bawa kostum. Ah, iya bener tuh. Kostumnya sama kayak di foto. Bang, Halo bang. Woi. si Rungkat. Barungkat. Lu pada ngapain di sini? Kita lagi COD-an kostum badut. Bapak ngapain di sini? Ya sama. Jadi bapak selama ini? Iya ya, tapi mau gue jual kok. Gue udah nggak butuh. Kita kan udah banyak duit. Shh, Pak. Sorry. Ya udah nih bayarin buruan. Jawab dulu. Jadi selama ini bapak itu ngamen jadi badut? Emang selama ini lu bisa makan dari mana? Emang lu dapat MBG? Kan kagak. Suka bawel kalau orang tua nyari duit. Udah ntar aja berantemnya di rumah. Drama mulu nih keluarga bencana. Tahu lu peot. Ya udah Pak Rungkat, ini jadi mau dijual berapa? Ya di Facebook gua pasang harganya berapa? 600.000. Ya udah segitu. Pakai nanya lu badot. Ya emang nggak bisa ditawar. Ya lu mau nawar berapa? 50 lah udah. Berantem aja nih sama gua kona. Nggak ngotak lu, goblok lu. Namanya juga nawar, orang tua emosian amat. Ya nawar sih nawar, pakai otak. Ya udah nih gua lepas nih 500.000. Buruan, gua ada janji lagi sama orang. Ya udah, deal. Cepet amat langsung deal aja lu. Mentang-mentang bapak lu sendiri. Udah sih duit gua ini, lu diem aja udah miskin. Iya. Ngomong-ngomong buat siapa ini emang kostum? Buat saya Pak Rungkat. Kirain buat anak gua. Awas lu ya Yot, jangan lu yang ngamen. Malu-maluin orang tua aja lu. Kita udah jadi sultan. Shh, Pak. Iya. Lupa mulu gua. Rada aneh ini berdua, ada apa sih? Nggak tahu. Ya udah ya Pak, kita duluan. Iya putraku. Gimana sayang? Udah enakan badannya? Alhamdulillah sayang. Udah agak seger tadi abis angkat galon ke lantai 7. Buset. Klinik ini kan cuma satu lantai. Kamu ada aja. Kamu udah makan? Baru tadi pagi doang sih. Emang kenapa? Enggak, tadi aku beliin bubur. Makan ya? Boleh deh. Oh iya sayang. Besok kita jalan-jalan yuk. Aku lagi ada rezeki dikit. Tadi dikasih bonus sama atasan. Serius, Bi? Iya. Nanti kita makan es krim ya. Iya sayang. Gila. Ini gua lihat di komenan .desain nih banyak orang yang berharap si Robi sukses. Iya emang tuh. Dia kira sukses gampang kali. Gampang Ege. Kan tinggal request sama penulisnya. Gampang kan? Kalau sukses tinggal request nggak seru Yot, garing. Gue juga kalau bisa request, gue pengen minta penulisnya muka lu jadi monyet Yot. Bajingan. Gua aja pengen request ini sama penulisnya. Bikinin gue jadi sukses gitu. Biar gue bisa cepat kawin sama si Lisa. Punya mobil mewah sama apartemen. Pada ngomongin apaan sih lu? Nggak ngerti gue, puyeng. Udahlah, lupain Bi. Besok gimana Bi? Niatnya lu mau ngamen di mana? Tahu, bingung gue. Kalau gue kerangkas jauh, anjir berat juga itu kostum. Saran gue sih di Pasar Maja aja Bi. Deket, banyak juga orang di situ. Ya dah, besok gue pikirin lagi. Rencananya sih besok gue mau jalan-jalan dulu sama si Cynthia. Kemana? Ya kemana aja dah. Jalan-jalan aja pokoknya. Kondisi kamu sudah sangat membaik Cynthia. Kemungkinan hari ini boleh pulang ya. Oh, makasih Tante. Iya. Dan soal yang tadi gimana? Apa kita kasih tahu langsung aja berita ini ke si Robi? Jangan dulu Tante. Takut berita ini malah mengganggu pikirannya Tante. Tapi ini nggak bisa disembunyikan terus-menerus Cynthia. Saya mohon, rahasiakan ini dulu ke Robi ya Tan. Waktunya belum tepat Tante. Ya sudah. Robi, Iya sayang. Robi. Sayang, kemasin barang-barang Gi. Aku udah boleh pulang. Wah serius? Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya Tante Mika. Iya ya Bi. Oh ya Bi. Cynthia jangan capek-capek dulu ya Bi. Jangan telat makan juga. Terus obatnya dihabisin ya. Oh iya siap Tante. Ya udah saya permisi dulu ya. Iya Ya Tante. Tante. Sayang, nanti kita jalan-jalan yuk. Seriusan sayang? Iya serius. Aku lagi pengen ngajak kamu jalan-jalan. Tapi bukan jalan kaki di depan rumah kan? Bukan dong. Kali ini aku serius. Aku mau ngajak kamu refreshing. Wah, boleh deh. Aku juga bosen sayang. Tapi kamu beneran udah sehat kan? Udah kok, udah sayang. Kira-kira kemana sayang jalan-jalannya? Kemana aja dah. Yang penting kamu happy. Kalau
ke pantai gimana? Gas. Ya udah deh, kalau gitu aku ganti baju dulu. Ini udah bau mulut si Peot. Ih, parah kamu. Nih. Ya Allah, kok gue jadi deg-degan gini ya? Perasaan gue bener-bener campur aduk. Bismillah, gue bisa. Gue harus kuat. Ayo sayang. Ayo, ayo. Halo, my name is Dot. I am aduh. Susah banget sih bahasa Inggris. Tapi gue harus bisa. Kan gue mau liburan ke Australia sama si Gea. Masa gue nggak bisa bahasa Inggris? Ntar kalau mau nanya toilet umum gimana? Masa pakai bahasa Sunda? Halo Mister, WC di mana WC? Aing ngising. Ulangi. Halo, my name is Dot. I'm handsome boy. Jangan suka bohong lu jadi orang. Handsome juga kagak lu. Apaan sih lu Yot? Ganggu aja lu. Jangan sok bule. Hidung lu pesek. Diam ngapa? Gue lagi belajar serius ini. Elah, bahasa Inggris mah gampang, Dot. Sok mantep lu. Asal lu tahu ya, gue itu masih saudaraan sama Ratu Inggris. Coba buktiin, bisa nggak lu ngomong Inggris? Nih, Bluetooth device disconnected successful. Itu mah suara speaker, Yot. Lu mah bukan saudaraan sama Ratu Inggris. Lu mah saudaraan sama musik box. Lagi pada ngomongin apa sih? Itu tuh si Dot lagi belajar bahasa Inggris katanya. Ya bagus dong. Iya nak, soalnya gue mau ke Australia sama si Gea. Jadi gue harus lancar bahasa Inggrisnya. Lah terus kenapa belajarnya pakai kamus, gue tanya? Jadul banget sih lu. Ya terus pakai apaan? Tunggu. Nih, pakai Duolingo aja. Nih, lihat ya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi lu nggak perlu bingung. Semuanya dijelasin pakai bahasa kita. Contohnya nih, di sini ada kalimat bahasa Indonesia. Terus lu tinggal pilih atau susun ke bahasa Inggris. Simple banget, tapi efektif. Oh, gitu. Iya, di Duolingo ini juga bakal diajarin banyak latihan. Woi, Dot, mau kemana? Mau belajar bahasa Inggris dulu pakai Duolingo. Gue juga mau ngajarin bapak gue dulu. Ya elah, malah pada kabur. Terus gua ngapain dong di sini sendirian? Loh, sendirian aja nak. Perasaan tadi gua denger suara anak-anak deh. Udah pada kabur. Terus lu ngapain sendirian kayak uji nyali? Ya bentar lagi juga gua balik. Ayo sayang. Iya. Ya udah, nak, gua cabut duluan ya. Emang udah sehat Cynthia? Udah nak, alhamdulillah. Oh, syukurlah. Yaudah ya nak. Ya, hati-hati. Sayang, ini kita pulang dulu kan ya? Enggak usah deh sayang. Kita langsung ke pantai aja ya. Ih, masa bawa tas? Ribet sayang. Enggak apa-apa. Sekalian, siapa tahu kamu mau ganti baju buat berenang di sono. Ya kan? Ya udah deh, terserah kamu. Oh ya sayang, masa aku mimpi lagi sih? Mimpi apa sih? Mimpinya aneh mulu deh. Masa aku mimpi kamu pergi jauh banget. Aku sampai nangis tahu. Ya, namanya juga orang lagi sakit. Aneh-aneh mimpinya. Apalagi sakit demam. Iya ya. Angin sore itu terasa pelan menerpa wajahku. Sementara ia hanya dia memeluk pinggangku seperti biasanya. Aku terus menatap lurus ke depan, menahan sesak yang sejak tadi memenuhi dada. Dia tidak tahu, perjalanan ini bukan sekedar pergi menikmati senja. Ini adalah caraku mengantar kenangan terakhir kami. Hari ini, aku melihat dia bahagia sekali lagi. Melihat dia tersenyum sekali lagi. Mendengar tawanya yang mungkin nanti tidak akan lagi kudengar saat pulang ke rumahnya. Ia masih tertawa kecil menikmati sore itu, tanpa tahu kalau di dalam hati ini, aku sedang berusaha kuat menyembunyikan keputusan paling berat dalam hidupku. Melihat ia tersenyum sambil memakan es krim itu, aku hanya bisa diam memandanginya. Es krim di tangannya perlahan mencair, sama seperti dirinya yang perlahan akan hilang di kehidupanku. Di atas pasir pantai sore itu, aku dan dia berbaring memandang langit yang perlahan berubah jingga. Ombak datang dan pergi, sementara kepalanya bersandar pelan di bahuku. Seperti tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan di dunia ini. Aku berharap waktu berhenti seketika, karena setelah matahari tenggelam nanti, semuanya akan berubah begitu saja. Di tengah suara ombak dan cahaya senja, aku harus melepaskannya demi hidup yang lebih baik untuk dirinya. Terima kasih istriku. Pulang yuk, udah sore. Bentar lagi Debbie, tanggung sunsetnya lagi bagus itu. Bagus ya? Iya Bi, bagus banget. Kamu suka?
Suka banget, Bi. Ya Allah. Kalau nanti kita punya anak, aku mau namain anak kita Senja. Bagus nggak, Bi? Bagus banget malah. Iya, dia akan jadi anak yang kuat banget kayak ayahnya nanti. Yuk, pulang yuk ah. Udah mulai gelap nih. Ayo deh. Dan perjalanan sore itu adalah perjalanan yang paling menyakitkan saat aku mengajaknya pulang. Loh, kok lewat sini, Bi? Kayaknya tadi berangkatnya nggak lewat sini deh. Iya, lewat sini lebih cepat sayang. Detik-detik terakhir menuju rumah orang tuanya terasa seperti jalan yang paling berat yang pernah aku lewati dalam hidup. Loh, ini kan jalan yang mau ke rumah Papa. Kamu ngapain lewat sini? Lewat sini enak sayang, rame. Lewat sana tuh sepi, takut. Oh gitu. Iya sayang. Ih, serius Robi? Kamu ngapain masuk ke sini? Robi, Yuk masuk. kita mau ngapain ke sini, Bi? Jelasin, Bi. Cynthia. Cynthia? Malam om, tante. Ya, malam. Maksudnya apa ini, Bi? Jelasin, Bi. Bi, ada apa ini, Bi? Tolong jelasin, Bi. Pa, Ma, apa maksudnya semua ini, Pa? Gak ada maksud lain selain demi kebaikan kamu, nak. Berapa kali aku harus bilang aku bahagia hidup sama Robi, Pa? Ma, kenapa Mama diam aja, Ma? Mama tolong jawab, Ma. Om, tante, saya pamit ya. Bi, Robi, tunggu, Bi. Bi, Bi, tolong jangan tinggalin aku. Jangan biarkan aku di sini. Kamu kan udah janji sama aku mau bahagiain aku. Aku malu sayang. Aku malu sama diri aku sendiri. Aku belum bisa menuhin kebutuhan kamu. Aku ngelakuin ini bukan aku gak sayang sama kamu, Cynthia. Justru karena aku sayang banget. Aku gak sanggup lihat orang yang paling aku sayang hidup penderita dan serba kekurangan. Harus berapa kali aku bilang, Bi? Aku gak butuh harta. Aku cuma butuh kamu. Maaf sayang, itu cuma nyanyian untuk orang-orang yang tidak memiliki harta. Aku harus pergi, maafin aku sekali lagi. Robi. Bawa Cynthia masuk ke kamarnya. Iya, Pak. Robi, tunggu, Bi. Kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini? Sejujurnya saya nggak pernah sanggup ngelakuin ini, Om. Tapi ini untuk kebaikan Cynthia, Om. Saya minta maaf selama ini salah menilai kamu. Saya janji saya akan jaga Cynthia buat kamu. Baik, Om. Doain ya, Om. Kasih saya waktu 2 bulan. Biarkan saya berproses tanpa melibatkan istri saya, Om. Saya janji saya akan jemput dia. Dan saya akan menyayangi dia sebagaimana Om menyayanginya. Oke, Bi. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Om. Iya, Bi. Hati-hati. Pergilah, nak. Gapai impian kamu. Lalu kembali dengan membawa jutaan kebahagiaan dan jemput istri kamu. Bangsat! Bangsat! Lelaki macam apa gue ini? Anjing! Bukan ku tak cinta, bukan ku tak sayang padamu. Hanya ku sadar tak mampu bahagiakanmu. Terlalu banyak yang tak bisa ku beri, sementara kau bisa dapat lebih berarti. Kulihat senyummu kini berbeda.
semua dukamu. Ku pulangkan saja dirimu kepada kedua orang tuamu, karena aku tak mampu bahagiakan dirimu. Lari segitu aja capek banget ya. Apalagi si Robi ya. Tiap hari harus lari mengejar cita-cita. Bisa aja lu jelek. Panggil Giat, mau ikut jigong gak gitu? Kayaknya masih tidur dah. Ya bangunan. Oh, oke. Bi, Robi. Bi bangun Bi, mau ikut jigong gak? Be, Robi, bangun Be. Oi. Bi. Nah, Bangun juga lu. Tumben lu pada jogging. Iya dong, biar sehat. Udah sono cuci muka. Ayo kita cari keringat. Lu, Yot, lu abis jogging juga. Pakai nanya. Lu nggak lihat outfit gua? Kayak abis kuli bangunan lu anjir. Jelek dasar. Serius Ege, lu kayak pemborong anjir. Udah. Diam lah. Malah duduk. Ayo olahraga. Males ah. Mas, Males. gimana sih? Lagian lu ngajak jogging hari Senin. Ada-ada aja lu. Lah emang Emang kenapa? Ya kalau jogging tuh hari Minggu lah. Seru banyak cewek. Ingat, lu udah punya betina. Tahu? Kata siapa? Gua udah duda dong. Waduh, Serius lu? Enggak sih, belum cerai. Cuma pisah ranjang doang. Waduh, berarti di sini nggak ada si Cynthia dong? Ya nggak ada lah. Udah gue pulangin semalam ke rumahnya. Wah, parah lu. Iya di. Habis gue kasihan. Rumah tangga juga kalau cuma buat bikin sengsara ngapain? Boro-boro mau bahagian dia. Buat makan sehari 3 kali aja susah. Bisa-bisa kurus kering bini gue. Gua bilang juga apa? Jangan kawin dulu kalau belum siap. denger tuh panutan gua. Meski si Robi terdengar pengecut dan pecundang karena lebih memilih berpisah dengan Cynthia, tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu. Dia sempat mendapat apresiasi dari ibu gua karena memergoki Pak Iwandoyo yang sedang melakukan aksinya. Ia bersekongkol dengan keponakannya dan mengakibatkan kerugian perusahaan mencapai ratusan juta. Kemudian Pak Iwandoyo dan keponakannya pun dipecat. Lalu ibu gua menawarkan jabatan kepada Robi, yaitu sebagai komisaris. Tetapi Robi kaget dan merasa tidak pantas untuk jabatan itu. Robi pun memohon kepada ibu gua untuk memberikan jabatan itu kepada ayah Cynthia. Dan beruntungnya, ibu gua menerima ayah Cynthia sebagai komisaris di perusahaannya. Langkah itu Robi ambil karena berharap ayah Cynthia akan menyukai Robi dan berhutang budi kepada Robi. Karena kebetulan ayah Cynthia sudah dipecat di perusahaan milik keluarga Ali. Dan alhasil, ayah Cynthia pun benar-benar menyukai Robi dan menerima Robi sebagai menantunya. Tetapi Robi memilih untuk berpisah dengan Cynthia untuk sementara dan akan ia jemput setelah 2 bulan nanti. Namun sayangnya, saat ini Cynthia sangat membenci Robi karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mah, bentar mah. Punya receh nggak? Ada. Buat apa Cynthia? Aku pengen ngasih badut dong. Ya udah nih. Makas.
Sayang, aku lihat hari ini senyum kamu jauh lebih tenang. Maafin aku ya. Aku rela kamu benci sama aku. Tapi yang terpenting, kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski ironisnya, kamu kasih uang ke badut itu tanpa tahu kalau di balik topeng badut ini adalah orang yang pernah kamu cintai. Halo, kenapa Yot? Lu di mana? Di pasar lagi ngebadut, kenapa? Bisa ke rumah nggak? Bapak gua mau ngomong. Mau ngapain? Udah, kesini aja dulu. Nggak enak ngomong di telepon. Ya udah iya ntar gua ke situ kalau udah beres. Sekarang aja, Bi. Urgent. Serius lo? Iya, Mau ngapain sih? Paling juga bapak lu mau minjem duit. minjem duit. Minjem duit itu apa ya? Ya, belagu lu. Enggak, bercanda. Enggak kok, enggak mau minjem duit. Ya udah, gece. Jangan sampai nggak kesini ya, Bi. Ya udah iya. Gua ke sono sekarang. Ya udah ya, dadah. Ya. Nah, si Piot dari kemarin kemana sih, Nak? Gua WA-in checklist 1 mulu. Dia gawe nggak sih? Ketemu lu nggak sih di sekolahan? Ada gawe, cuma tuh anak rada aneh sekarang. Aneh kenapa? Kemarin kan pemilik yayasan datang tuh ke sekolahan, Pak Indra. Nah, gua sama si Peot lagi ngopi di warung si Lisa. Dia nanya-nanya harga mobil ke Pak Indra. Malu-maluin anjir. Udah mulai halu dia, kasihan. Udah biarin sih, Nak. Ngehayal kan kagak bayar. Biarin dia berimajinasi. Yang penting gak gila. Kebanyakan imajinasi, ngeri halusinasi nggak sih? Ya makanya kecilnya tuh harus diimunisasi. Apa hubungannya tolol halusinasi sama imunisasi? Udah sih repot banget hidup lu. Mungkin si Piot pengen tahu harga mobil aja kali. Makanya dia nanya-nanya ke Pak Indra. Ya aneh aja. Biasanya juga nanya harga diri. Mobil siapa itu, Dot? Gak tahu. Waduh, ngeri diculik gua. Halo guys, lagi pada ngapain lu? Hah?